Tidak ada kata oknum, Abdul Hamid. Saya sebut semua peruqyah halu, peruqyah syariah, peruqyah aswajat, semuanya dajjal dalam artian tukang bohong. Faizar, dajjal alias tukang bohong. Kiai Imron, dajjal alias tukang bohong. Gus Amak, dajjal alias tukang bohong. Laporkan saya ke Polda. Laporkan, tolong, please laporkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama saya Mbak Minci Channel ya. Kembali kita akan mereview salah satunya videonya Kang Mahesa. Yang mana di situ Kang Mahesa ini menantang seluruh adanya jin yang berada di seluruh dunia ini, ditantangnya oleh Kang Mahesa. Jadi para teman-teman sekalian ya, para teman-teman sekalian, Kang Mahesa ini menantang jin ini, apakah dia itu tidak percaya dengan adanya jin atau bagaimana ya. Jadi Kang Mahesa di situ memonis ataupun mengatakan bahwa seluruh peruqyah yang ada di Indonesia ini adalah pembohong ya. Jadi itu katanya cuma nakut-nakuti aja. Mana jinnya ya? Kalau berani nih tampar saya, tampar anak saya. Ini kalau menurut saya itu apalah salah satu suatu kesombongan ya. Memang Kang Mahesa di situ mengatakan ini bukan kesombongan, tapi kalau menurut saya itu sombong Kang Mahesa ya. Kang Mahesa ini sudah mengatakan suatu kesombongan kalau menurut saya. Jadi Kang Mahesa ini adalah orang yang tahu, orang yang alim ya. Jadi Kang Mahesa harus jaga perkataan-perkataan yang kurang baik, apalagi dengan sesama ya. Jadi begini Kang Mahesa. Jadi saya ingat pepatah orang tua kita dulu ya. Ada mulutmu adalah harimaumu dan gara-gara mulutmu itu bisa membunuhmu. Nah itu benar Kang Mahesa. Jadi kalau Kang Mahesa itu ingin selamat ataupun apa ya, biar tidak celaka ya, kita harus berhati-hati untuk apa ya, menjaga mulut kita ya. Salamatul insan bi lisan ya. Saya ini bukan orang alim tapi sedikit-sedikit saya tahu ya bahasa-bahasa apa ya, kitab ya. Jadi Kang Mahesa sekali lagi saya peringatkan ya. Jadi kalau Kang Mahesa itu bukan apa ya, ahlinya peruqyah atau bagaimana. Jadi Kang Mahesa itu tidak perlulah mengatakan semua peruqyah itu adalah dajjal atau bagaimana. Karena begini Kang Mahesa, kita ini belum tentu ya, yang mungkin dinilai Kang Mahesa itu banyak salahnya atau banyak kurang pasnya, yang menurut Kang Mahesa itu salah, belum tentu kalau mereka itu salah. Jadi Kang Mahesa itu merasa benar sendiri ataupun tahu sendiri, nah itu belum tentu Kang Mahesa ya. Karena Allah itu lebih tahu apa yang ada dalam benak hati manusia. Nah, ini sedikit saya ya. Sebenarnya saya ini bisa emosi ya, bisa keras juga bicaranya, tapi maaf ya, karena ini di media medsos, kalau menurut saya itu kurang pantas ya bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau kita ini sesama muslim ya, ini menurut saya al muslimu akul muslim. Ini sedikit saya memakai bahasa apa ya, bahasa dalil lah. Ya, saya bukan ahli dalil, tapi saya bisa sedikit-sedikit untuk mengutarakan dalil yang pendek-pendek saja. Jadi kalau kita merasa muslim itu adalah saudara kita, ya kita cobalah kita bicara yang lebih baik, yang lebih santun. Apalagi kita ini apa ya, sedikit-sedikit tahu tentang ilmu agama. Karena apa? Kita sebagai orang Islam ini yang minimal kita itu sudah tahu ngaji, itu sedikit harus memberikan masukan-masukan ataupun pembelajaran kepada orang-orang yang awam itu yang lebih bagus. Jangan apa yang menimbulkan provokasi, jangan menimbulkan sesuatu kebencian. Nah, itu yang kurang bagus Kang Mahesa. Nah, ini maaf ini sedikit. Nah, sedikit memberi masukan. Nah, ini ya Kang Mahesa, sekali lagi saya Mbah Minci mengingatkan kepada Kang Mahesa, tolonglah kita apa ya, bicarakan yang lebih bagus ya, bicarakan secara baik-baik. Oh ini begini, itu kayaknya lebih bagus ya. Jangan oh kamu ini gini kamu ini pembohong ini, nah itu kurang bagus. Nah ini ya para teman sekalian, jadi kita bisa melihat ya apa yang diucapkan oleh Kang Mahesa ini, dan mungkin saudara-saudaraku di luar sana nanti bisa menilai apakah apa yang diucapkan Kang Mahesa ini santun ataupun kurang santun. Nah mungkin kita bisa memberikan apa ya, komentar kepada Kang Mahesa yang menurut saudaraku itu pas dengan apa yang dikatakan Kang Mahesa, tulis komentar. Dan yang mungkin kurang sepaham dengan Kang Mahesa apa yang dikatakan ya
Tolong tulis komentar. Nah, ini videonya para saudaraku sekalian ya. Tidak ada kata oknum Abdul Hamid, saya sebut semua peruqyah halu, peruqyah syariah, peruqyah aswajat, semuanya dajjal dalam artian tukang bohong. Faizar, dajjal alias tukang bohong. Kiai Imron, dajjal alias tukang bohong. Gus Amak, dajjal alias tukang bohong. Laporkan saya ke Polda. Nah, ini ceritanya Mujahid nih, seorang ulama sufi. Gerakan cangkem elek. Iya, saya gerakan cangkem elek. Jadi Mujahid melakukan sholat tengah malam, muncul suatu penampakan, lari mau dikejar. Fama qoma ilayya ba'da dzalik. Qala, kata Mujahid, poinnya di sini. Innahum yahabunakum kama tahabunahum. Ini ngomong di depan murid-muridnya. Kemudian yang kedua, wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Mujahidin, asyaitonu asyaddu farqan min ahadikum minhum. Nah, ini ucapannya Mujahid ulama sufi. Asyaitonu, setan iku kang luwih sanget, utawi setan asyaddu iku kang luwih sanget, farqan tamyiz, arah ketakutanane. Iku kang luwih sanget, kalau di sini tamyiz itu dikasih tanda arah. Luwih sanget farqan ketakutannya. Min ahadikum, tenimbang saking salah si jini rakabe minhu saking si setan. Kata Mujahid berkata kepada murid-muridnya, mana Said murid-muridnya? Kata kum, wahai murid-murid, sesungguhnya setan, jin dalam hal ini lebih takut daripada kalian ketimbang ketakutan kalian kepada mereka. Fa in ta'arrada lakum fala tafraqu minhu fayarkabakum. Awas, saya nggak baca fayarkabun nih, nggak sembrono saya. Fa in ta'arrada lakum fala tafraqu. Kalau mereka meminto itu apa ya? Menampakkan diri dengan tujuan iseng. Kalau mereka memunculkan diri, fala tafraqu, kalian jangan lari, jangan menghindar, jangan memisahkan diri. Fayar kabakum, mangka sebab yentah, fayar kabakum, mangka sebab yentah, nunggang ya setan ing sira kabeh. Kalau setan jin menampakkan diri kepada kalian, kalian jangan lari. Kalau lari, fayar kabakum, setan bisa mengendalikan kalian. Jin bisa, maksud bukan mengendalikan, maaf, setan bisa mengalahkan kalian, bisa menjatuhkan kalian, naikin kalian. Walakin syaddu alaihi, kata Mujahid. Kalian bengislah kepada mereka, lawan, jangan kalah mental. Fa innahu yadhabu. Kalau kalian lebih berani setan, fa innahu yadhabu, mangka setune setan yadhabu iku bakal lunga sopo si setan. Gitu loh. Jadi kalau jin nongol jangan takut, itulah kenapa saya menantang jin senusantara. Kalaulah jin itu sebahaya penjelasan mereka para peruqyah, Faizar, Kiai Imron, Gus Amak, dobol kabeh. Mestinya hari ini saya udah gak bernapas karena jin senusantara saya tantang. Jin seprovinsi Banten, saya bahkan menantang jin di Gunung Cerme, segunung Cerme, nantangnya di Gunung Cerme. Jin, lo tak berani ngadepin Maesa saat Maesa mata terbuka, lo datengin gue saat saya tidur. Lah kok berani Maesa? Lo, saya menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan juga oleh Imam Suyuti di dalam kitab ini, bahwa setan tidak akan mengganggu orang yang membaca ayat kursi sekali di semalaman. Saya membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena Rasulullah SAW yata'awadu minal janni wa ainil insi hatta idha nazalatil mu'awidatani fa idha nazalata akhadha bihima wa taroka ma siwahuma. Gitu loh. Mana jin yang diimajinasikan segitu bahayanya versi Faizar? Mana jin yang bahaya segitu dahsyatnya yang dijelaskan oleh Kiai Imron, tukang bohong? Mana jinnya mana? Mau gue gamparin? Oh, Maesa punya doa. Oke, gua tantang jin. Hantem anak saya tuh, tempeleng anak saya tuh. Mana? Jin dijelaskan oleh Faizar, Kiai Imron, Gus Amak. Jin itu sosok yang menyeramkan. Ya, jin itu ada. Tugasnya apa? Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Saya nantang jin itu di tempatnya jin. Bukan untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan. Untuk mendidik masyarakat, menyampaikan kepada orang yang meminta Maesa, kalau lo bener berani tantang di Gunung Cerme, Bangda Asal, oke, saya penuhin. Datanglah bersama warga Cirebon saya waktu itu. Bangda Asal, mana tempatnya? Oke, cukup di sini Kang Maesa. Saya tantang itu Nini Pelet. Tidak hanya Nini Pelet, seluruh jin Gunung Cerme saya tantang, suruh gamparin saya. Bukan dalam konteks sombong, merasa hebat gua, tidak. Tuh, saya buktikan permintaan kalian. Sekarang mana jinnya? Sekarang umat Islam ditakuti bahaya jin oleh para setan-setan bergamis, setan-setan berpeci.
Siapa setan-setan ber-PC? Mereka para peruqyah syariah, para peruqyah aswaja, para ahli hikmat. Mereka nakuti umat. Saya ingin mengedukasi umat. Jangan mau dengerin tuh si peruqyah halu tukang bohong, ahli hikmat, ahli hikmat. Tidak ada kata oknum. Abdul Hamid, saya sebut semua peruqyah halu, peruqyah syariah, peruqyah aswaja, semuanya dajjal dalam artian tukang bohong. Faizar, dajjal alias tukang bohong. Kiai Imron, dajjal alias tukang bohong. Gus Amak, dajjal alias tukang bohong. Laporkan saya ke Polda. Laporkan, tolong, please laporkan saya. Umat sekarang ditakuti jin-jin. Coba tengok masyarakat kita. Kalau habis berbuat dosa, seolah-olah tak ada masalah. Tapi lihat kalau ada tempat angker, masyarakat kita tidak berani melakukan ini dan itu sesuai mitos yang berkembang di tempat masing-masing. Sekarang masyarakat lebih takut jin. Siapa yang menakuti? Siapa? Mereka para setan-setan bergamis. Ruqyah, setan bergamis. Ahli hikmat, setan bergamis. Gitu loh, Kang.